Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara-saudara, kali ini kita akan membahas masih terkait dengan ceramah viral dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Yang sebelumnya viral adalah ceramah dari Rizik Syihab yang marah-marah setelah dia dinyatakan bebas murni, ya, lalu menyebut Kiai Madudin dan teman-teman yang memperjuangkan kebenaran ilmiah bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah 100%, mereka bukan keturunan Rasulullah, disebut oleh Rizik sebagai Yahudi pesek. Kemudian juga sebelumnya itu viral seorang buya yang juga menyebut tesis Kiai Mat itu adalah tesis iblis, yang sebelumnya sebenarnya sudah ditanggapi oleh Kiai Haji Madudin Usman di sebuah artikel yang beliau tulis, ya, artikel ilmiah yang ditulis di rminu.org.id. Di situ dijelaskan bahwa namanya Buya Muhyiddin ini ditantang debat, diskusi tidak berani, tetapi sampai sekarang yang namanya Buya Muhyiddin ini terus ceramah koar-koar dengan berusaha meyakinkan jamaahnya bahwa Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhirnya Kiai Mat di dalam ceramah terbarunya beliau menampol, ya, dalam tanda petik membungkam mulut si Muhyiddin itu, mudah-mudahan bisa sadar dan juga Rizik Syihab. Saudara-saudara, tadi pagi saya sudah membuat sebuah konten di channel Tanda Kejadian, ya. Saya menginformasikan bahwa sebelumnya viral voice note, ya, dari seseorang yang seolah-olah dia itu bisa mendikte Kapolda Jawa Timur agar mengeluarkan sebuah surat keputusan yang melarang Kiai Haji Imaduddin Usman ceramah di Tuban. Sebelumnya kita tidak tahu siapa itu yang punya suara yang seolah-olah punya kuasa dan kekuatan bisa mengintervensi. Ada yang menyebut ini bisa masuk kategori intimidasi dan persekusi kepada Kapolda Jawa Timur agar melarang Kiai Haji Imaduddin Usman datang ke Tuban. Nah, ternyata sekarang sudah kebongkar, saudara, sudah banyak channel yang menyiarkan, yang menginformasikan bahwa suara voice note yang sudah saya konten di channel kita ini, yang belum menonton silahkan dicari di live di channel kita, sebuah voice note dari Oknum Muhyiddin. Ternyata dia adalah bernama Bapak Ali Badri Jaini. Tentu saja oleh pengikutnya disebut ulama, ya, disebut kiai, ya. Dan dia ternyata satu kolam dengan Idrus Ramli dan juga Lutfi Basori dari golongan orang-orang NU GL atau garis lurus, dan tentu saja dia adalah pengikut Rizik Syihab. Dan dalam informasi yang kita terima, yang namanya Bapak Badri Jaini ini, Ali Badri Jaini adalah mantan pimpinan atau ketua FPI Jawa Timur. Wajar kalau kemudian dia radikal seperti si Rizik Syihab dan seolah punya kuasa bisa mengendalikan Bapak Kapolda Jatim. Tapi kita bersyukur ternyata Bapak Kapolda Jatim tidak mengindahkan, tidak menyimak, mungkin ya tidak mau tentunya didikte oleh oknum yang mengaku abah di voice note itu, ya. Dan nyatanya kemudian Kiai Haji Imaduddin Usman aman-aman saja, beliau bisa berceramah di tanggal 19 di Tuban, ya. Kapan hari itu, ya, beberapa hari yang lalu. Nah,
Itu juga sudah kita sampaikan ceramah Kiai Madudin di channel kita ini, Anda bisa simak. Nah, setelah dari Tuban beliau langsung ke Banyumas ya. Tadi malam live streaming juga sudah saya sampaikan. Kalian bisa simak di channel Tanda Kejadian kalau live-nya Kiai Haji Madudin Usman yang di Banyumas ya. Kalian bisa simak itu ceramah beliau. Nah, sekarang saudaraku, kita sampaikan cuplikan video dari ceramah yang viral Kiai Haji Madudin Usman menampol mulut Rizik Syihab. Kenapa saya tersenyum dan ketawa? Karena lucu saja saya kalau ingat nama Rizik Syihab ya. Dia sudah tua gitu ya, tetapi gak tobat-tobat ya. Model ceramahnya sejak saya kuliah sampai sekarang kok begitu-begitu saja, tidak mau berubah ya. Baik, kita simak dari channel AADJ nih, saya sampaikan informasinya ya, luar biasa. Mudah-mudahan kalian bisa terhibur dan mendapatkan hikmah ya. Yuk kita simak. Apa ada yang lewat dulu kira-kira nih? Oh, ada yang lewat dulu sebentar ya. Ada yang lewat. Biar lewat dulu ya. Nah, mana nih? Kita lewati dulu nih, ini dia. Nah, sadar Tom. Begal nasab. Yahudi pesek. Kami cucu Nabi. Serolongan baik. Lah orang dikasih tahu, yang ngasih tahu dimarah-marahin. Ternyata sekarang bukan cuma orang awam yang tertipu, ya, ikut percaya kepada statement tesis iblis ini, gitu kan? Kalau orang bodoh tidak berdalil, ya wajar. Tapi ini ngakunya Abuya, tetapi sama sekali dia bicara tidak punya dalil, hanya mencaci maki. setelah kita menyimak berbagai video dari para oknum-oknum Habib keturunan imigran dan juga video-video ceramah dari oknum-oknum muhibin budak spiritual dari Habib Pahlawi itu, kita tidak kaget lagi kalau gaya mereka itu mencaci maki karena mereka sudah tidak lagi bisa argumentasi menunjukkan bukti-bukti, sehingga yang ada hanya emosi. Ketika seseorang seperti Habib dan muhibinnya nggak bisa berargumentasi, berkalkulasi dengan bukti, dia hanya emosi. Makanya justru emosi dari Rizik, kemudian Bahar Semit ya, yang bahkan belakangan yang menjadi sasaran target adalah Haji Rhoma Irama, karena Haji Rhoma Irama adalah seorang yang sekarang juga saya kira sangat berani ya, beliau menyampaikan pengalamannya bahwa memang beliau sendiri menemukan bahwa Pak Alawi sejak zaman beliau masih remaja puluhan tahun yang lalu udah terbiasa mendoktrin umat ya, bahwa ada Habib itu yang pecina, yang jahat, yang bahlul, disuruh biarin karena mereka nanti dijamin surga. Nah, itu kemudian disimpan oleh Bang Haji Rhoma Irama bertahun-tahun, baru kali ini beliau setelah polemik nasab berjalan lebih dari 18 bulan kemudian bersuara di channel YouTube beliau di Bisikan Roma. Nah, sekarang yang menjadi sasaran roastingan dari Balawi Bang Haji Rhoma Irama yang sudah kita sampaikan, setidaknya ada dari Rizik Syihab, dari Husein Ba'akil, dari Bahar Semit. Dan aneh banget, Rhoma Irama dituduh cari ketenaran. Nah, oleh Husein Ba'akil yang kalian juga sudah tahu, dituduh memfitnah oleh Bahar Semit dan juga oleh Rizik Syihab. Padahal mereka yang memfitnah ya. Bang Rhoma sebelum si Ba'akil itu, si Husein Ba'akil itu lahir udah tenar ya. Enggak butuh ketenaran. Bang Haji Rhoma itu udah selesai dengan kehidupan beliau, semuanya sudah beliau dapatkan gitu.
Ya, itulah gaya-gaya dari Ba'alawi ketika dia tidak bisa berargumentasi dengan bukti, dia bisanya hanya mencaci maki, termasuk pengikutnya. Makanya ada pepatah yang sering kita sampaikan itu, guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Ya seperti para mukibin ini. Ya mukibul, kabib itu juga gitu, melebihi radikalnya, melebihi si pimpinannya, si imam besar itu. Rusaknya itu melebihi si imam besar. Oke, ya kembali kepada ceramah Kiai Imaduddin, bagaimana menampol Rizik dan Buya Muhyiddin yang tadi sudah kita sampaikan cuplikan videonya dari ceramahnya Buya Muhyiddin yang menyebut tesis Kiai Imaduddin adalah tesis iblis. Dan tadi sudah kita sampaikan cuplikan video dari Rizik Shihab menyebut para pendukung tesis Kiai Imaduddin adalah Yahudi pesek. Pesek bagaimana? Ya, kalau mau diukur nih, saya sekali lagi nih bukan rasis, ini hanya bercanda, tapi bisa dibuktikan. Hidung saya dengan hidungnya Rizik itu mancungan hidung saya. Dan saya nggak perlu ngaku-ngaku jadi nabi. Ya, lalu siapa yang pesek gitu? Oke, saudara, kurang ajar memang Rizik itu orang yang ngawur ya, super ngawur hanya demi mendapatkan kemuliaan dan ketenaran. Justru yang pengen ketenaran ya si Rizik. Jauh sebelum Rizik tenar, itu Bang Haji Romai Rama sudah tenar, saudara. Si maki. Ya, jadi mereka sukanya memang mencaci maki ya. Secara ilmu nasab, tidak ada yang bisa membantah bahwa Ubed ini bukan anaknya Ahmad bin Isa. Eta di Bandung. Saya disclaimer ya, saya tidak tunjukkan videonya, cukup dari jarak jauh saja. Yang penting suaranya kalian dengar jelas, lagian kalian juga sudah hafal dengan sosok dan dari profilnya Kiai Haji Imaduddin Utsman ya. Bandung aya hiji kiai ngaranna Ki Muhyiddin. Ngaranna saha? Ki Muhyiddin. Katanya tesisnya Imad itu tesis iblis. Hebat amat tesis iblis. Tetapi dia mencaci-caci saya. Tesis saya pakai dalil. Ini kitab abad ke-5. Ini kitab abad ke-6. Ini kitab abad ke-7. Ini kitab abad ke-8. Ini kitab abad ke-9. Tidak ada yang menyatakan Ubed anaknya Ahmad. Sekarang ayeuna sia lamun rek ngabela nasabnya Ba'alwi ieu, mana dalilna? Nyaci-nyaci wungkul tapi daya dalilna. Pokoknya aing mah pokoknya percaya baik. Daya dalil-dalil deui. Saya tantang sekretaris saya untuk SMS dia. Ditantang untuk diskusi. Jawabnya pakai voice note. Abuya mah terperyogi diskusi-diskusi. Jadi dia memperkenalkan dirinya sebagai Abuya. Abuya itu kalau di Banten puasanya 40 tahun tidak pernah berhenti. Abuya tak? Jelma lamun geus dipanggilna Abuya. Kalau dipanggilnya sudah Abuya, itu sudah ketahuan zuhudnya, sudah ketahuan waraknya, sudah ketahuan saumud dahrnya, sudah ketahuan ilmu fikihnya, sudah ketahuan ilmu tasawufnya, sudah ketahuan ilmu nahunya, sudah ketahuan ilmu tafsirnya. Nihayatul Muhtaj udah tamat, tafsir Tobari udah tamat, eta karak ngarana Abuya. Lamun kitab Fathul Qorib itu bisa baca sia. Eta lain Abuya tapi buaya. Jadi kalau saya menyimak dari ceramah Kiai Imaduddin barusan ya, beliau mengungkapkan seorang Abuya itu memiliki kriteria yang cukup banyak ya, tadi harusnya begitu ya, harus waro, sudah kelihatan juhudnya ya, Fathul Qorib dia mampu baca dengan baik dan lain-lain lah
Maka dari kriteria ini yang namanya Buya Muhyiddin itu berarti nggak layak mendapatkan gelar Buya. Berarti Buya gadungan. Ya inilah para muhibbin Ba'alawi. Sama dengan majikannya, suka mengklaim diri zuriat Nabi, anak cucu Nabi, ternyata gadungan. Setelah ditanya kriteria tidak memenuhi syarat, bukti-bukti tidak mampu ditampilkan. Seperti Bahar Smith itu, ya Bahar itu juga tidak layak disebut ulama. Makanya saya jadi heran kalau ada pengikutnya menyebut dia ulama. Ulama dari mana, saudari? Termasuk Rizik Syihab ini. Ulama dari mana, saudari? Nggak memenuhi kriteria. Kalau kriteria kita sebagai ulama itu harusnya ya dalam ceramahnya ya tidak seperti Rizik provokasi, menghina-hina umat. Astagfirullah. Nah, itulah makanya jangan salahkan kita kalau kemudian menyebut Rizik Syihab ini tidak layak disebut ulama, atau kata lainnya ulama gadungan. Bahar Smith ini kita tidak sebut ulama, atau mungkin ulama gadungan. Buya Muhyiddin, mohon maaf Pak Buya Muhyiddin, Anda kalau menurut kita dari ciri-ciri seorang Buya, Anda nggak memenuhi syarat disebut Buya ini. Ya bisa-bisa buaya, buaya. Nah, juga para majikannya Mukibbin ini, orang-orang Habib ini, ya nggak layak disebut sebagai anak cucu juriah Nabi, ya nggak cocok dah. Kita lanjut aja. Laras ente ya? Laras ente? Ditantang diskusi, katanya nggak mau diskusi, tapi dia bikin video melulu. Pokoknya katanya yang menyatakan bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi Dajjal. Dalil namana. Pokoknya anu terpercaya nasab Ba'alawi eta iblis. Dalilnya mana? Tidak ada dalil sama sekali. Orang berilmu itu bapak-bapak, dia lau takallama bidalilin wa hujjatin. Kalau dia bicara dengan dalil dan dengan hujjah. Kalau orang bodoh tidak berdalil, ya wajar. Tapi ini ngakunya Abuya, tetapi sama sekali dia bicara tidak punya dalil, hanya mencaci maki. Dan saya perhatikan putusnya Ba'alawi yang sudah paten 100% ini, hari ini hanya dibela kalau tidak dengan fitnah, dengan framing. Jelas sekali. Satu kalimat yang harus kita bawa terus kemana-mana untuk kita informasikan, kita sosialisasikan ke masyarakat. Ba'alawi sudah 100%, ya, bukan keturunan Rasulullah, 100%. Udah bulat, ya. Nah sekarang mereka sudah kehilangan hujah, nggak punya bukti lagi. Maka yang adanya framing seperti yang dilakukan oleh Buya Muhyiddin, bukan Buya ya, Pak Muhyiddin ya, yang saya hormati, masih saya panggil Pak. Termasuk ya Rizik Syihab. Sudah 100% Rizik Syihab itu bukan keturunan Rasulullah, bukan zuriat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fitnah dengan framing. Kalau tidak dengan fitnah, dengan framing. Sudah, kalian bukan cucu Nabi. Udah cukup, ya terima kasih. Ya orang nggak sebagai cucu Nabi bisa hidup, betul nggak? Betul. Yang lain tidak cucu, bukan cucu Nabi bisa jadi gubernur Jateng itu Pak Ganjar. Ya, di Indonesia sekali lagi kita pertegas, jangan mengaku-ngaku cucu Nabi, jangan mengaku-ngaku curian Nabi, jangan mengaku-ngaku keturunan Rasulullah, karena di Indonesia tidak dibutuhkan. Anda bisa hidup di Nusantara tanpa mengaku-ngaku keturunan Rasulullah, curian Nabi, anak cucu Nabi. Ya, ini buktinya saya nggak mau kosong kan, saya bisa hidup tanpa ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, cucu Nabi. Ya, saya bisa hidup tanpa harus memakai atribut-atribut dari Arab, dari budaya-budaya tradisi Arab.
Nama saya bukan nama Arab. Bisa hidup. Ya, ingat ya. Jadi bedakan antara nilai-nilai Islam dengan budaya-budaya Arab. Bahkan ada budaya-budaya Arab yang nggak layak di Nusantara. Ada budaya-budaya jahiliyah. Orang-orang yang mengaku-ngakukan nasab ini adalah tradisi jahiliyah. Yang sombong ini tradisi jahiliyah. Oke, kita lanjut saja. Luar biasa dari Kiai Madudin Usman. Tapi bisa jadi gubernur Jateng untuk Pak Ganjar. Pak Jokowi bukan cucu Nabi bisa jadi presiden, betul apa tidak? Joko Widodo, Pak Joko Widodo itu dulu pernah menjadi salah satu orang yang di roasting oleh Rizik Sihab. Kalian tahu ya? Joko Widodo. Nah, itu kan nama khas ya dari Jawa itu ya. Joko Widodo. Wah, luar biasa sih kan. Ya, kita lanjut nih. Tidak menjual-jual nasab Pak Jokowi walaupun masih nasabnya mulia. Dia bisa jadi orang nomor 1 di Indonesia. Betul. Kenapa orang lain bisa? Anda tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa Anda bukan cucu baginda Nabi. Kenapa Anda marah kepada saya yang memberitahu Anda bahwa Anda salah di dalam menzon? Ya, maka dari sini kita tidak bosan-bosan memberi nasihat kepada Pak Rizik. Anda jangan marah kalau dinasehati oleh orang awam seperti saya. Pak Rizik, nggak usah marah-marah ketika Anda dinasehati oleh Kiai Nusantara, ditunjukkan kebenaran nasabnya oleh Kiai Haji Madudin Usman, oleh para pakar genetika. Nggak usah marah. Anda sudah tua, nanti cepat nanti berpulang. Nanti kalau Anda marah-marah terus, tensinya bisa naik terus. Ya, kalau darah tinggi terus gimana nanti? Ya, waduh Pak Rizik ini. Ya, kasihan anak istri ya, istrinya masih muda lagi. I love you Pak Rizik. Lamenzon la ibrata bidzannil bayyin khata'uh. Tidak dihitung sebuah zon yang telah nyata salahnya. Kalau dulu kalian salah menganggap diri cucu Nabi karena mendengar berita dari kakek-kakek Anda begitu, mangga, itu tidak berdosa. Tapi walakin ma ta'ammadat qulubukum, kalau sudah tahu, dikasih tahu sama ahli ilmu, Tong, sebenarnya si Tong ini bukan cucu Nabi. Ubed itu bukan anak Ahmad. Ubed itu anak Isa. Ubed bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aon namanya. Bukan Ahmad bin Abdullah Ubed bin Isa bin Ahmad bin Isa bin Muhammad anaknya, bukan. Ubed itu bukan anak Ahmad bin Isa yang cucu Nabi, tapi Ubed itu anaknya Mang Isa. Mang Isanya anak Mang Alwi. Mang Alwinya anak Mang Muhammad. Mang Muhammadnya anak Mang Himham. Mang Himham anak Mang Aon. Lain cucu Nabi, lain. Jangan salah, Ubed ini katanya kan anak Ahmad, kata ente. Bukan, ini kitabnya nih. Ini kitab Tahdhibul Ansab. Ini kitab Al-Majdi. Abad 4 semua, abad 5. Ini kitab Muntaqilatut Talibiyah. Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah di abad 6. Ini kitab Al-Asili. Ini kitab Al-Fakhri. Ini kitab As-Sabatul Musan. Baca semua kitab nasab ini, nerangin anak-anaknya Ahmad bin Isa. Tapi Ubed tong kagak ada. Rungkat bro. Ini kalau yang dengar adalah muhibin, budak spiritual, tentu nggak bisa terima. Pasti emosi. Pasti bilang, waduh, masa Kiai Madudin ini seorang ahli ilmu, ngaku-ngaku ahli ilmu katanya. Wadah. Ya, ingat ya, batalnya nasab Ba'alawi itu tidak hanya dari satu disiplin ilmu.
Dan tidak hanya satu orang yang membatalkan nasab Alawi. Saya sudah punya videonya, mungkin kalian juga sudah menyimak. Ternyata tentang adanya mufti Yaman yang membatalkan nasab Alawi itu bukan berita hoax, tapi di framing di Nusantara ini, di Indonesia di framing. Wah, itu hoax, itu bukan mufti Yaman yang membatalkan nasab Alawi. Nyatanya saya punya videonya, nanti akan juga kita konten. Mahasiswa-mahasiswa Yaman itu yang sekarang sudah mendengar polemik nasab di Nusantara, mereka diam-diam juga melakukan investigasi untuk membuktikan ternyata yang namanya Ba'alawi itu tidak diakui di Yaman sebagai Bani Hasyim, sebagai keturunan Rasulullah, saudara. Nah, makanya kenapa dia membuat lembaga sendiri untuk mengisbat Ba'alawi, yaitu Robito Alawiyah, karena di luar negeri nggak ada yang mengakui Ba'alawi keturunan Rasulullah kecuali Indonesia. Makanya mereka dengan bantuan Belanda membuat nakobah sendiri namanya Robito Alawiyah, Daimi, Madhab Daimi Proet. Ya, jadi ini yang harus dipahami. Jangan hanya melihat dari sisi Kiai Haji Madudin Usman. Lihat banyak sisi, banyak tokoh sekarang sudah membatalkan nasab. Ya, Kiai Madudin hanya mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan kajian-kajian kitab nasab, sejarah. Belum lagi ahli filologi, Dr. Menasem Ali. Belum lagi ahli genetika Dr. Sugeng Sugiharto, dan itu hanya sebagian orang, dan yang lain yang tidak mau bersuara banyak yang di hatinya, di dalam pikirannya sudah terbangun, sudah ada keyakinan mereka bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah. Hanya orang-orang dungu yang percaya bahwa Ba'alawi keturunan Rasulullah. Kenapa? Sudah kenyang dengan doktrin yang berabad-abad lamanya. Makanya kita sarankan kepada Ba'alawi, ya, seperti yang disampaikan oleh Kiai Madudin baru saja, sudah saatnya Anda jangan menganggap ketika Anda itu masih percaya leluhur Anda, demi Anda merasa berbakti, ini adalah wasiat leluhur saya harus tetap mentaati, berbakti kepada leluhur saya, kakek nenek saya, ya, bahwa saya benar-benar keturunan Rasulullah. Itu semua adalah sudah dibongkar. Leluhur Anda, ya, mencangkokkan nasab kepada keturunan Rasulullah yang asli karena ingin mendapatkan kemuliaan. Sudah dibongkar oleh ahli sejarah bahwa Yaman itu dulu, bukan dulu lah, sampai sekarang juga itu, ya, hidupnya banyak yang susah warganya, termasuk klan Ba'alawi yang datang sebagai imigran ke Yaman. Di Yaman hidupnya susah, ya, dimarginalkan. Mereka marginal secara politik, ekonomi, dan sosial. Akhirnya mereka supaya mendapatkan kemuliaan ekonomi, politik, dan sosial, akan mendapatkan kemudahan, mengaku sebagai nasab keturunan dari orang mulia dari agama Islam, yaitu mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW. Tetapi mereka yang namanya palsu tetap palsu. Banyak orang Yaman yang tidak mengakui, akhirnya tetap mereka nggak mulia di sana. Mereka termarginalkan, hidupnya susah secara ekonomi dan politik. Akhirnya mereka datang ke Nusantara. Mereka mencari pekerjaan di pasar budak sana, pasar buruh, ya istilah sekarang, bursa tenaga kerja lah. Mereka ikut Belanda ke Nusantara menjadi antek-antek Belanda demi mendapatkan kemuliaan. Dia mendekati penguasa. Contoh sudah banyak, salah satunya adalah Utsman bin Yahya, ya. Demi mendapatkan kemuliaan, mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemuliaan. Bisa menghalal-halalkan yang haram, bisa mengharam-haramkan yang halal, yang penting menguntungkan mereka. Utsman bin Yahya membuat fatwa bahwa para pejuang dari keturunan Wali Songo yang melawan Belanda diharam-haramkan. Para pejuang pada masa kolonial Belanda dari keturunan Wali Songo yang mengusir, yang melawan Belanda, dikatakan pembuat keonaran, harus ditangkap. Sehingga banyak ulama-ulama, kiai-kiai Nusantara dari keturunan Rasulullah sebenarnya, karena mereka banyak dari keturunan Wali Songo. Dan keturunan Wali Songo ternyata setelah diteliti sekarang sambung ke Rasulullah. Justru Ba'alawi itu yang nggak sambung, ya. Apa yang mereka lakukan? Mengharam-haramkan perjuangan melawan Belanda. Padahal perjuangan itu adalah
sebuah hal yang harus kita lakukan sebagai jihad, membela bangsa, membela milik kita sendiri. Nah, sekarang kan juga masih banyak orang dari keturunan Ba'alawi yang sukanya ketika masih menguntungkan dihalal-halalkan, kemudian ketika nggak menguntungkan diharamkan, yang halal diharamkan, yang haram bisa dihalalkan. Contoh sekarang ya Rizik Syihab itu salah satunya. Pada awal-awal viral tentang masalah nasab, ketika ada yang mengaku keturunan Rasulullah, Rizik ngomong, yang ngaku keturunan Rasulullah harus tes DNA. Nah, ya kan harus. Katanya harus kan wajib itu. Ya tidak hanya halal tapi diwajibkan oleh Rizik. Tapi sekarang setelah ketahuan itu tidak menguntungkan mereka karena mereka sudah terbukti berdasarkan tes DNA haplogrupnya G keturunan Yahudi, apa yang terjadi melalui menantunya dia mengharam-haramkan tes DNA. Diikuti oleh Mukibin, oleh Idrus Ramli, Lutfi Basori dan lain-lainnya itu ya. Nah, hanya orang-orang yang bisa berpikir, yang masih jalan logika ilmiahnya, yang bisa mencerna kebohongan-kebohongan, manipulasi dalil, pelintiran-pelintiran dalil, bahkan memanipulasi yang namanya hadis ya, dipalsu-palsukan ya dari balik. Orang yang masih mau berpikir, tapi yang sudah fanatik, yang taklid buta, mengkultuskan Ba'alawi, tidak akan bisa mencerna kebenaran ilmiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, yang sudah kenyang doktrin, tidak akan bisa mencerna kebusukan-kebusukan sampah yang dikeluarkan oleh Rizik Syihab, yang dikeluarkan oleh Bahar Smith dan para klan Ba'alawi yang rusak cangkeme kuwi. Ya, jangan marah bro. Ini sebuah argumentasi, narasi yang saya bangun berdasarkan bukti, bukan fitnah. Ini ilmiah, ada sumbernya semuanya. Ya, jadi ini untuk kebaikan Ba'alawi. Jadi Habib Ba'alawi harusnya sekarang ini ya, sudahlah kalian tidak usah ngaku sebagai keturunan Rasulullah, itu yang terbaik. Justru kalau Anda mengatakan saya sudah tidak lagi ngikutin doktrin dari para leluhur saya yang mengatakan saya keturunan Nabi, saya sudah lagi tidak akan ngikuti wasiat leluhur saya keturunan Nabi, tidak, sudah. Itu dapat menyelamatkan Anda, dan Anda jangan menganggap itu tidak berbakti. Justru lebih baik itu, dan Anda berbakti sebagai orang yang baik, jujur gitu ya. Nggak usah ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Kalau ternyata nanti Anda mati, ternyata benar, dapat pahala, daripada Anda ngaku keturunan Rasulullah, ada bukti, lalu ternyata bukti itu benar, Anda bukan Rasulullah, waduh, dilaknat Anda, di dunia dilaknat, tidak percaya, percuma ya sekarang Anda mengaku keturunan Rasulullah, banyak orang nggak percaya. Jadi lebih baik saya sarankan jangan ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, lebih baik buat Anda di Indonesia, jangan ngaku keturunan Rasulullah, aman kan? Oh ternyata setelah mati keturunan Rasulullah, lu dapat pahala malah surga ya. Nah jadi kalau bicara lebih baik mana, mengaku keturunan Rasulullah atau tidak, lebih baik tidak usah mengaku keturunan Rasulullah. Kalau ternyata Anda benar mati pahala, tetapi Anda ngaku keturunan Rasulullah, sudah terbukti di dunia, ada banyak bukti, mati ternyata benar, nggak ngaku aman. Ngaku mati dan laknat Anda kalau terbukti ya, dan itu sudah nyata. Aduh, saya percaya dengan bukti-bukti yang sudah disajikan oleh ahli-ahli ilmu ya. Anaknya Ahmad bin Isa, tapi Ubed dong kagak ada. Ungkat ke ayah Ubed, iya anaknya Ahmad bin Isa ke ayah. Sadar tong. Begal nasab. Yahudi pesek. Kami cucu Nabi. Dirolongan baik. Lah orang dikasih tahu, yang ngasih tahu dimarah-marahin. Padahal kita yang akan menyelamatkan dia, kita nyelamatin dia. Bagaimana itu mereka yang bukan cucu Nabi sudah dikasih tahu bukan cucu Nabi oleh ulama, sudah dikasih tahu oleh ahli tes DNA, darah kalian tidak mengandung sedikit pun darah Nabi Muhammad, tapi mereka masih kekeh, mereka memaksa. Bagaimana mereka nanti bertemu dengan Gusti Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang alim, kiai yang dia itu paham agama lebih mulia daripada seorang keturunan Nabi.
Lihat di dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah. Itu ulama. Tapi ada sebuah klan yang dia juga ada orang alim, si Jiroro. Bisa gawe kitab. Ketika gawe kitab, jerone iku adalah al-unsuriyah, rasisme. Hanya mengagungkan klannya saja, mengagungkan kelompoknya, mengagungkan keluarganya saja. Bahwa orang-orang selain keluarganya adalah kasta nomor 2. Kita, orang-orang Indonesia, walaupun jadi profesor, menurut dia, mereka, bahwa profesor itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka walaupun SD ora tamat. Nah, itu biarkan apa lawan? Lawan. Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? PWI LS Grobogan siap melawan? Siap jaga kiai-kiai Nusantara? Siap jaga kiai Grobogan? Siap jaga kiai Syarif Hadir? Siap jaga kiai Syarif Salim? Siap? Siap-siap baik. Gas. Salim lagi. Anak maning bapak-bapak. Wis dekor bisa jawab. Nunggu tameng kiai-kiai wis mati. Masih. Mbah Syekh Nawawi Tenara lah, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Maimun Juber, ngakune pada nisbat Ba'lawi. Mana kitabnya Syekh Nawawi Tenara? Tidak ada. Yang mengatakan bahwa habaib ini keturunan baginda Nabi, bahwa Ba'lawi ini diisbat sebagai keturunan Nabi. Tidak ada. Anak nih kitab buku tulisan bisa kita debatkan. Tidak ada pengisbatan Ba'lawi sebagai keturunan Nabi. Mbah Hasyim Asy'ari, mana kitab Mbah Hasyim Asy'ari yang mengatakan Ba'lawi keturunan Nabi? Tidak ada. Mbah Khalil Bangkalan, tidak ada Mbah Khalil Bangkalan kitabnya yang menyatakan mengisbat Ba'lawi sebagai keturunan Nabi. Mbah Maimun Juber, tidak ada. Mbah Maimun Juber baru wafat beberapa tahun radhiyallahu anhu. Beliau yang mengisbat Syekh Raden Ja'far Shadiq Sunan Kudus sebagai turun Nabi adalah Mbah Maimun Juber. Dan videonya masih ada di YouTube, tetapi satu pun tidak ada video tulisan Mbah Mun Zubair yang mengisbat Ba'lawi. Itu katanya Mbah Mun sering ngobrol, yang ngobrol makanan ini biasa baik. Duduk kita ngobrol kalau Kiai Syarif berarti kita mengisbat Kiai Syarif turunan Nabi, ya duduk. Ada Kiai Syarif datang misal ke rumah, kita kasih minuman, kita kasih kopi, bukan berarti mengisbat nasabnya Kiai Syarif, tidak. Itu namanya ikramud duyuf. Apa namanya? Ikramud duyuf. Memuliakan tamu, kirad duyuf. Iya, jadi saya juga ketemu nih sekarang sebuah penjelasan luar biasa dari Kiai Ahmaduddin ya. Kan selama ini banyak tuh dari Muhyiddin, dari Kabib Dobolowi ini suka memframing, ngeklaim kiai-kiai kita dulu katanya mengisbat Ba'lawi. Itu semuanya framing. Ya padahal kiai-kiai dulu itu hanya menghargai dia sebagai orang yang bertamu. Ya, makanya saya sangat setuju dengan ceramahnya Pak Prabowo ketika mengatakan, Indonesia ini orangnya ramah baik, kalau ada tamu datang, ada tamu itu. Ya demi memuliakan tamu, misalnya nggak ada beras ya pinjam beras ke tetangga. Ya itu luar biasa. Jadi jangan kemudian ya kalau ada orang memuliakan itu langsung dianggap mengisbat. Saya ada banyak tuh teman-teman keturunan Ba'lawi ya. Tapi saya tidak mengaku dia sebagai keturunan Rasulullah, tapi saya baik sama mereka. Bahkan ada yang satu kantor sama saya itu ada itu, ya. Bahkan saya juga sering saya bilangkan di konten-konten kita, saya sampai ada yang sebut diri saya itu Kabib, manggil saya Beb, Habib gitu.
Tapi bukan karena saya durian Nabi, karena saya sering membuat konten tentang Habib. Jadi jangan salah. Oleh karena itu saya yakin sekali para ulama-ulama dulu, sekali lagi berdasarkan sejarah, mereka memang fokus tidak membahas masalah nasabnya Habib. Kenapa? Karena dulu masih negara kita dalam konteks masih melawan penjajah kolonial Belanda. Kedatangan Ba'alawi kebetulan pada masa zaman kolonial Belanda, di bawah Belanda mereka. Sehingga bangsa kita yang cinta Nusantara, cinta tentang negara, dia itu fokus untuk berpikir bagaimana mencari solusi, bersiasat, mengusir penjajah. Jadi prioritas utamanya adalah mengusir penjajah. Sehingga kalau ada Habib itu ngaku durian Nabi, ya udah diabaikan aja, dibiarin aja. Yakin saya kalau misalnya ada yang meneliti, mereka ada waktu meneliti, ya pasti mereka akan mengatakan, loh ternyata nasab Ba'alawi terputus ya. Enggak ada catatan 550 tahun. Bahkan ketemuan Kiai Haji Nur Ihya 650. 5 sampai 6 abad lah paling tidak hitungannya. Enggak ada, sunyi. Enggak ada bukti eksternal kitab sejaman yang bisa membuktikan bahwa Ba'alawi itu benar-benar terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah. Nama yang sering diviralkan oleh Ba'alawi yaitu Ubaidillah atau Abdullah itu nama fiktif. Ternyata dia tidak terbukti sebagai tokoh historis. Nah, padahal pada masa itu ya udah banyak kitab-kitab yang mencatat tentang klan-klan dari selain Ba'alawi. Tapi kenapa Ba'alawi nggak ada pada masa itu? Ya karena memang nggak ada tokohnya. Nah, padahal jauh sebelum yang namanya Ubaidillah atau Abdullah ini ada, yaitu Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad saja ada kitab sejaman yang menjelaskan tentang eksistensi beliau. Maka kita bisa bilang sekarang ini bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu benar-benar tokoh historis, benar-benar eksis, benar-benar ada, bukan tokoh fiktif itu ya. Sehingga Nabi Muhammad ada kitab sejaman, ada yang membuktikan ya, ada sumber internal, ada sumber eksternal. Sehingga kalau dikaji secara ilmu filologi ada. Nah, Ba'alawi kok nggak ada, padahal hidupnya masanya si Ubaidillah atau Mang Ubed ini jauh setelah Rasulullah. Maka disitulah terbantah hanya orang-orang dungu yang percaya cerita fiksi dari Ba'alawi ya. Lalu ada yang mengatakan, loh karena waktu itu misalnya nggak ada catatan karena nggak sempat situasinya lah. Bagaimana? Itu jelas nggak rasional. Kenapa? Karena pada masanya yang diceritakan masa hidupnya si Ubed ini sudah banyak kitab-kitab yang menjelaskan dari klan-klan yang lain selain Ba'alawi. Lah Ba'alawi sendiri nggak ada catatan sambung kepada Rasulullah. Seperti itulah, ya. Tetapi yang namanya orang yang sudah kedoktrin, saudara, ya, yang takut kehilangan reputasi sebagai keturunan Rasulullah, ya. Baik itu muhibin, ya mereka tidak akan bisa menerima penjelasan ilmiah semacam itu. Dia tidak akan bisa menerima logika semacam itu karena dia sudah teracuni oleh doktrin ya. Kira duyuf bukan berarti Mbah Maimun Zubair ketika didatangi Habib beliau menghormati, itu menghormati mengisbat nasab Ba'alawi, tidak. Sini kalau ada kertas yang ditandatangani Mbak Maimun Zubair menyatakan bahwa saya mengisbat Ba'alawi sebagai keturunan baginda Nabi, tidak ada. Mana videonya yang menyatakan Mbak Mun mengisbat Ba'alawi? Tidak ada. Mereka menjadikan para ulama-ulama kita, guru-guru kita sebagai tameng. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menjawab dalil-dalil pertanyaan dari saya bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Akhirnya wong sing urip laka sing ketemu, wong mati sing dadi tameng, wong mati bisa didakoni. Harus ada verifikasinya dari apa? Tulisannya laka, kitab belaka, terus premen. Husnudon baik, husnudon orang bisa bos. Husnudon itu boleh
kalau belum ada dalilnya. La ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Dalam kaidah usul fikih, tidak ada rekenan dengan don yang sudah nyata kesalahannya. Pengen durung nyata nih kita dari sana, bos. Ana orang tua kita sih ngomong, mengen di durung anak kitab-kitab nasab ning Hadramaut karena lagi perang ripuh. Laka sing nyatet balawi jadi keturunan Nabi. Jere anak kiai. Jere kita iki anak kita beko. Siji kita arane Tahdidul Ansab sing nyatet keluargane Nabiku. Ahmad bin Isa ditulis. Anakku arane Muhammad Ali Husain. Laka Ubed baca liga, orang baca dindine. Katanya tidak ada, kita ada banyak kitab di Hadramaut yang dicatat itu tidak ada nama Ubed dicatat sebagai keturunan Nabi. Ngakune adamul wujudnan la yadullu ala adamil wujud. Tidak menemukan bukan berarti tidak ada. Betul ya? Betul. Sikilah kakek Kiai Syarif Fadil dilaporkan. Tidak ditemukan di sini. Tidak ditemukan Kiai Syarif Fadil di panggung. Tidak ditemukan di panggung bukan berarti Kiai Syarif Fadil tidak ada. Anak uangnya lagi nyompot kan? Betul apa tidak? Betul. Lalu bagaimana caranya kita tahu bahwa Kiai Syarif Fadil itu ada? Mau kita tas ke pendak. Sebelum saya ke panggung sudah ketemu beliau, dikasih kopi, dikasih makanan. Ada dalil bahwa beliau itu ada di dunia ini. Walaupun sekarang tidak ada di panggung. Ini baru boleh dihusnudzoni bahwa Kiai Syarif Fadil itu ada di dunia ini. Kenapa? Karena saya sudah bertemu tadi sebelum saya mencari sekarang. Betul apa tidak? Ada Ubed masih pengenelak. Mengenelaka. Lagi zaman uripe kulaka. Dari mana taunya? Ya dari kitab-kitab yang ditulis di kuning Yamanku. Ini nulis si anaknya Nabi siapa-siapa ya. Sing uripe bareng zamane karo alwiku karo mama tuaneku itu kan nyatetnya kan sensus takon-takon anak Kiai Syarif ada sepira sekian sing Rabi ini dari Rabi itu sekian dari Rabi Gonima sekian itu tukang nasabah begitu. Nah itu sudah ada kitabnya. Tapi Ubed di mama tuane Baklawi kilaka. Ana ning abad sangang kok 500 tahun suwise. Nulis dewek nulis ya. Kita iki putune Nabi. Nasab kita adalah Samlawi bin Sanwani bin Samsudin. Nyatet dewek. Liga ini nyatet lagi. Orang sesuai kelawan kitab-kitab sini sana. Jadi dia nyatet sendiri ngawak. Kitab yang sudah ada tidak sesuai dengan catatan dia. Ikan kitab yang ditulis oleh ahli nasab duk capile sekdes kan RT menulis sih ini ada berapa keluarga rumah ini satu keluarga kalau rumah tangganya siapa anaknya siapa-siapa ada yang ngendel tidak ada keluarga misalnya dari Lampung sedang ada di sini pindah mau tinggal di sini ditulis keluarga itu sudah ada zaman dulu Bapak wis ana terus 500 tahun kemudian deke gawe-gawe dewek kita putunan Nabi sing Ahmad bin Isa lah Ahmad bin Isa ini mesti catet nih zaman begini ku anaknya cuma telu lah iku terima dia ngomong makanan Bapak remen kita dimarah-marahi bapaknya meneng bae orang terima
mah diomong tong ampura tong. Memang si aku ana sing nyatet ngokononku. Tapi salah. Ih sing nyatetnya bener mah sing zaman mama tua Mira bengene masih urip. Sirama dudu anak Ahmad bin Isa, dudu putune Nabi sirama putune Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun. Iki dudu putune Nabi dudu. Sudah ada kitabnya di abad 9. Iki turunan dheweke kuwi sana. Deke kang ngakune iku maune mah. Ngakune iku maune iku. Barang anu keluruan bahwa iku dudu putu Nabi ngalih barang anu. Ngalih silsilah. Ini yang terjadi Bapak sampai marah-marah mengkonon gatu. Jadi kita ya wajar marah ya. Orang terima. Makanya menung sing bengen lagi lahir jadi putu Nabi bareng Arab mati jadi mantan cucu Nabi. Siapa sih orang marah? Ayo marah lah kira-kira. Marah maka hei PILS kudu sabar. Kudu sabar. Aja nuruti wong marah milu marah aja. Santai be. Kita itu tuh Arab ngajak gulat doang duduk. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lamun niat kita iku insyaallah kita berpahala. Amin. Tapi lamun niat kita ayo supaya deke marah aja kok tabok bisa. Balas dendam dengan nabok kiai-kiai bae aja ya. Jadi saya ndage cuma dosanya deke kita mah gawe dosa aja sing penting mah wis nerima habe. Mal bisa ngelak nani. Mal bakal bisa ngelak. Wih jangan kok glati kita be wis mal bisa. Layati bikhairin niku mal bakal dibayar pira bae wong iku ya paling gak diterima duit dimai harapan doang bahwa anak kok kita bening anu jeneng Antartika mal bakal anak je premen anak wong yang gelaka je premen mah ibu yang amat dimai werwe wis diwara uang gelaka berarti kita kan aneh. Orang yang mau baca sedikit tulisan saya, judul buku terakhir membongkar sejarah dan nasab Alwi, akan paham bahwa memang orangnya aja tidak ada itu. Uangnya gelaka. Uangnya laka. Si aran-aran disebutakan deke kuling awak doang supaya nyambung. Berarti deke dudu anak uang tapi dudu aran-aran iku mah aran-aran uling awak uling arang understand? Ya premen harap nyambungnya mal bisa sampai puyuh buntutan mal bakal ketemu dalile. Ya jelas ya, ceramah Kiai Ahmaduddin semakin mencerahkan dan semakin banyak nanti orang tersadar satu demi satu. Kita tahu betul sebelum tesis muncul, sebelum tesis Kiai Ahmaduddin dipublikasikan, tidak ada seolah-olah satupun tidak ada orang yang mengerti bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah. Ada yang mengerti tetapi dia memilih diam. Kenapa? Karena sendirian. Karena tidak mau membuat persoalan. Tapi sekarang sudah semakin banyak orang sadar, sehingga tidak lagi Anda seharusnya takut untuk bersuara menyampaikan kebenaran ilmiah. Anda sudah tidak sendiri. Nah, bukti lagi, dengan hancurnya FPI yang berusaha dibangun oleh keturunan Ba'alawi, Sirijik, itu membuktikan bahwa bangsa ini akan menuju ke pencerahan benar-benar merdeka, dan akan benar-benar menghancurkan orang-orang yang berusaha mengkooptasi, menghegemoni bangsa ini, terutama dari umat muslim yang mereka mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Tinggal tunggu waktu. Kehancuran orang-orang yang memalsukan, mencangkokkan nasabnya kepada nasab Rasulullah SAW. Saya sering ingatkan, ini kejadian sebenarnya
pernah terjadi di masa lalu, yaitu ketika ada dari golongan agamawan yang mengklaim bahwa bumi itu datar, ya kan? Lalu muncul seorang ilmuwan yang bernama Galileo dan Copernicus melawan doktrin yang bertahun-tahun mereka percaya bahwa bumi itu datar. Tapi akibat dari sebuah pembaharuan, maka yang namanya Copernicus itu dibid'ah-bid'ahkan, bahkan ditahan. Bahkan namanya Galileo itu mati dalam status tahanan. Itu akibat konsekuensi dari sebuah perjuangan kebenaran. Tetapi kebenaran punya jalannya sendiri untuk menang. Apa yang terjadi? Faktanya sekarang, semua ilmuwan, ilmu pasti mengakui bahwa bumi itu bulat, bukan datar, dan pusat tata surya adalah matahari. Ya, itu salah satu bukti, dan ini kejadiannya mirip, ya. Bagaimana seorang ilmuwan Ki Haji Madudin Usman, kemudian ada Dr. Sugeng Sugiharto, ada Dr. Menasem Ali, mendobrak doktrin yang sudah berabad-abad lamanya ditanamkan di benak orang-orang muslim, yang berabad-abad lamanya mengaku keturunan Rasulullah dari Ba'alawi, untuk meyakinkan dia mendirikan sebuah lembaga sendiri, yaitu Robito Alawiyah di tahun 1928. Ketika bangsa Nusantara membentuk sebuah persatuan dari berbhinneka ini, lalu muncul Sumpah Pemuda di tahun 1928, keturunan Ba'alawi malah membuat Robito Alawiyah sibuk bagaimana membuat lembaga yang tugasnya agar nanti meyakinkan orang lain bahwa Ba'alawi keturunan Rasulullah. Dibuat sebuah branding, Robito Alawiyah adalah pencatat nasab Rasulullah. Ternyata sepandai-pandainya seseorang menutup bau bangkai, baunya juga tercium. Sekarang Robito Alawiyah sudah tidak dipercaya oleh orang sebagai pencatat nasab keturunan Rasulullah, tetapi dipercaya sebagai pencatat nasab keturunan Yahudi Askenazi. Karena mereka klaim Ba'alawi setelah tes DNA, walaupun belum semua, tapi sudah cukuplah sampel untuk membuat sebuah kesimpulan bahwa mereka keturunan Yahudi Askenazi. Itu, saudara. Nah, itulah yang terjadi. Jadi orang-orang yang sekarang masih belum bisa menerima ilmu sains adalah orang-orang anti sains karena masih terdoktrin. Jadi nasab Ba'alawi itu terbongkar bukan sebagai keturunan Rasulullah, sekali lagi bukan hanya satu bidang ilmu. Oke, kalau masalah ilmu sosial memang debatable, multi interpretasi. Ilmu sejarah, iya kita akui, masih bisa diperdebatkan. Tetapi batalnya nasab Ba'alawi ini tidak hanya terbongkar karena kitab nasab, sejarah, filologi, tetapi juga ilmu pasti, yaitu apa? Ilmu genetik, ilmu biologi melalui tes DNA, saudara. Sehingga sebenarnya kalau masalah perdebatan dari kitab-kitab nasab, sejarah, dan seterusnya itu udah selesai. Kenapa? Karena sudah terkonfirmasi adanya ilmu pasti bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Sehingga sekarang ini kalau ada orang yang mengaku keturunan Rasulullah, kalau ada muhibbin bertanya tentang bukti, cukup tanyakan tes DNA-nya apa, haplogrupnya. Selesai kan? Ini nggak usah kalian itu kehilangan kesabaran menghadapi orang-orang yang terdoktrin. Kita cukup mengatakan maklum adanya, ya. Yang waras ngalah, seperti yang dianjurkan oleh Kiai Madudin. Karena apa? Berdebat dengan orang-orang yang sudah kehilangan akal sehat karena doktrin, mereka nggak akan bisa diajak berpikir logis bahwa ada tes DNA sekarang ini. Apa yang terjadi? Karena mereka kalah di dalam bukti, maka dia kemudian mengharamkan tes
DNA. Lagi-lagi dia kembali kepada doktrin. Lagi-lagi dia kembali kepada keyakinan yang hanya didasari doktrin, bukan kepada fakta-fakta tes DNA. Begitu saudara. Jadi selesai ya. Makanya kitab-kitab nasab yang dikeluarkan oleh Robito Alawiyah itu sudah nggak laku sekarang. Jangankan kitab nasabnya, Robito Alawiyahnya aja sudah nggak laku. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena Gus Ukit sebagai salah satu pimpinan dari aliansi Laskar Wali Songo udah mengajukan petisi permintaan kepada pemerintah agar Robito Alawiyah dibubarkan. Begitu ya. Saya sangat prihatin sekali lagi kepada saudara-saudara kita yang kami cintai, yang kami banggakan. Begitu membencinya Kiai Madudin, begitu tidak sukanya dengan Kiai Madudin, padahal niat tulus Kiai Madudin adalah untuk menyadarkan, membebaskan Anda dari perbudakan spiritual. Mengajak Anda untuk merdeka berpikir, merdeka berintelektual, merdeka berspiritual. Nggak ada ruginya Anda itu. Untuk tidak percaya kepada Mbak Alawi, tidak ada ruginya Anda menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Berpikir. Ya, gunakan logika akal sehat Anda. Oke saudara, saya kira itu aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Sekali lagi kita disclaimer, video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun. Termasuk kita tidak ingin merendahkan Pak Rizik, siapa lagi, Bahar. Kita tidak ingin ngajak bertengkar, ngajak kelahi. Aduh, itu zaman kuno tuh. Sekarang sudah pakai akal. Jangan okol. Kita pegang persaudaraan, perdamaian. Mari kita adu argumentasi. Bukti tes DNA selesai sudah. Ya, apalagi sudah dibuka ini tes DNA gratis. Ya, daripada Suka TV. Kemudian dari keturunan Wali Songo juga memberi fasilitas untuk tes gratis, tes DNA gratis kalau hanya ingin mengetahui DNA-nya apa gitu. Oke, mohon maaf ya sekali lagi kepada semuanya, kita tebarkan kasih sayang, mencintai semuanya tanpa terkecuali. Kita tebarkan rasa cinta kepada negeri kita bangkitkan nasionalisme kita, jangan sekali-kali lupakan sejarah, kita bangkitkan kesejarahan kita, kesadaran sejarah kita, jangan sampai kemudian kita tidak ngerti kalau sejarah kita sedang dibelok-belokkan, kalau sejarah kita sedang dipalsukan, karena sejarah bisa digunakan untuk membranding sebuah klan bahwa dia punya jasa sehingga bisa diagung-agungkan. Makanya jangan sampai mau kita itu dibodoh-bodohin dengan melalui pemalsuan-pemalsuan sejarah, makam, bahkan nasab Rasulullah. Hati-hati. Kalau cuma sekedar mengklaim, saya aja bisa ngeklaim saya keturunan Rasulullah. Klaim sepihak harus ada bukti. Klaim sepihak harus terkonfirmasi dengan kitab sejaman, dengan tes DNA, dengan bukti-bukti yang lain. Oke, terima kasih saudaraku. Saya minta maaf sedalam-dalamnya tidak bisa membaca komentar-komentar Anda kali ini. Mungkin dalam kesempatan live kita selanjutnya. Oke, nah, nanti berikutnya kita live di channel Tanda Kejadian. Mudah-mudahan ada waktu di channel Tanda Kejadian dengan tema yang berbeda. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!